Pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang janda yang berjuang keras demi keluarganya, namun menemukan sebuah kenyataan yang tak pernah ia duga? Jangan lewatkan cerita penuh haru ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman Jawa, hidup seorang wanita bernama Siti. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, Siti harus menghadapinya sendiri sebagai seorang janda muda yang memiliki 2 anak kecil. Hidupnya sangat sederhana dan penuh perjuangan. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk menyiapkan kebutuhan anak-anaknya sebelum berangkat bekerja. Siti selalu berusaha keras agar anak-anaknya bisa mendapatkan yang terbaik, meskipun dia sadar bahwa pendapatannya tidak selalu cukup. Siti bekerja sebagai penjaga toko di pasar kecil di desanya. Meskipun pekerjaan itu tidak menjanjikan kekayaan, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun, belakangan ini, dia merasa beban hidup semakin berat. Biaya sekolah anak-anak yang terus meningkat dan biaya hidup yang semakin tinggi membuatnya merasa semakin tertekan. Siti ingin memberikan lebih untuk masa depan anak-anaknya, namun dengan penghasilan yang terbatas, itu sepertinya mustahil. Keinginannya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya semakin mendalam, hingga suatu ketika dia mendapat tawaran yang cukup menggiurkan. Suatu hari, saat dia tengah bekerja di toko, seorang teman lamanya yang sudah lebih dulu merantau ke luar negeri datang berkunjung. Temannya itu, Maya, bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di Arab Saudi. Maya bercerita tentang pengalamannya bekerja di sana, bahwa gaji yang diterima sangat tinggi, cukup untuk mengubah kehidupan seseorang. Siti, kalau kau mau, ada peluang kerja di sana. Mereka membutuhkan perawat untuk seorang majikan yang sakit. Gajinya besar, dan kau bisa mengirim uang untuk anak-anak, ujar Maya dengan penuh keyakinan. Tawaran itu sangat menggoda, dan meskipun Siti merasa ragu, ia akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Keputusan Siti untuk bekerja ke luar negeri tidak mudah. Ia harus melepas anak-anaknya yang masih membutuhkan perhatian penuh. Namun, demi masa depan mereka, Siti rela mengorbankan waktu dan rasa khawatirnya. Ia pun mengikuti prosedur yang ada dan melalui berbagai tahap seleksi. Akhirnya, setelah beberapa bulan, Siti mendapatkan informasi bahwa ia diterima untuk bekerja di Arab Saudi, merawat seorang pria bernama Abu Khalid. Abu Khalid dikabarkan mengalami kelumpuhan yang parah, sehingga membutuhkan perawatan intensif. Siti merasa bahwa inilah peluang besar yang bisa mengubah nasibnya dan keluarganya. Sesampainya di Arab Saudi, Siti disambut oleh agen yang mengatur penempatan TKW dan langsung dibawa ke rumah majikannya, Abu Khalid. Rumah itu terbilang besar dan megah, namun suasananya sepi. Siti dibawa ke sebuah kamar yang luas, tempat Abu Khalid tinggal. Pria itu terlihat sangat lemah, duduk di kursi roda dengan tubuh yang tampak sangat kurus. Ia menyambut Siti dengan senyum tipis, meskipun wajahnya tampak sedikit murung. "Selamat datang, Siti. Terima kasih telah datang untuk merawatku. Aku berharap kau bisa nyaman di sini," kata Abu Khalid dengan suara pelan yang mencerminkan betapa lemah dirinya. Siti merasa terharu melihat keadaan Abu Khalid, namun di sisi lain, ia merasa cemas dan penuh tanda tanya. Ia tahu pekerjaan ini akan sangat menguras tenaga dan emosinya, tetapi Siti merasa bahwa ia tidak bisa mundur. Ia harus melakukannya demi anak-anaknya dan masa depan yang lebih baik. Setiap hari, ia merawat Abu Khalid dengan penuh kasih sayang. Pagi-pagi sekali, Siti membantu Abu Khalid bangun dari tempat tidur, memberinya makanan, mengganti pakaian, dan merawat kebersihannya. Meskipun tubuhnya lemah,
Abu Khalid terkadang masih bisa berbicara dengan suara pelan dan ramah, yang sedikit meringankan beban yang dirasakannya. Pada malam hari, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu, Siti sering berbicara dengan Abu Khalid, berbagi cerita tentang kehidupannya di Indonesia dan mengapa ia memilih untuk menjadi TKW. Abu Khalid mendengarkan dengan seksama, seolah ia bisa merasakan kesedihan dan perjuangan yang dialami Siti. Siti merasa sedikit lebih nyaman dengan keberadaan Abu Khalid, meskipun ada rasa canggung yang tidak bisa ia hindari. Ia hanya berharap bisa menjalani tugas ini dengan baik, dan suatu saat nanti bisa kembali pulang dengan membawa cukup uang untuk anak-anaknya. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sesekali, ia melihat bagaimana Abu Khalid tampak sehat dan kuat, padahal ia seharusnya sangat lemah. Pikirannya mulai dipenuhi oleh keraguan. Apakah Abu Khalid benar-benar lumpuh, ataukah ada yang disembunyikan dari dirinya? Hari-hari yang dilalui Siti di rumah Abu Khalid berjalan dengan cukup monoton. Setiap pagi, ia akan membantu Abu Khalid bangun dari tempat tidurnya, memberi makan, dan memastikan semua kebutuhan dasar majikannya terpenuhi. Namun, semakin lama Siti tinggal di rumah itu, semakin ia merasa ada yang ganjil dengan kondisi Abu Khalid. Meskipun tubuhnya tampak kurus dan lemah, ia tidak menunjukkan tanda-tanda lumpuh seperti yang diceritakan sebelumnya. Siti merasa bingung dan mulai curiga. Mengapa Abu Khalid tidak pernah berdiri atau berjalan meskipun tampak sehat saat berinteraksi dengannya? Pada suatu sore, ketika ia sedang menyapu lantai ruang tamu, Siti melihat Abu Khalid sedang duduk di kursi roda, namun matanya tampak tidak lelah meskipun sudah seharian berada di kursi tersebut. Bahkan, ketika Siti memberikan air minum kepadanya, Abu Khalid dengan mudah mengangkat cangkir dan meminumnya tanpa bantuan. Hal ini semakin membuat Siti merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. "Tuan, apakah kamu merasa lebih baik hari ini?" tanya Siti dengan nada penuh keheranan, berharap mendapatkan penjelasan. Abu Khalid hanya tersenyum tipis, lalu menjawab, aku baik-baik saja, Siti. Hanya saja, aku membutuhkan perawatan dan perhatian, karena ini adalah cara aku merasa lebih baik." Jawaban itu terasa samar bagi Siti. Tidak ada penjelasan lebih lanjut yang ia terima, meskipun hatinya semakin gelisah dengan keadaan tersebut. Siti merasa bahwa ia tidak bisa terus berada dalam kebingungannya. Sebagai seorang wanita yang sudah melalui banyak ujian hidup, ia merasa perlu untuk mencari tahu lebih banyak tentang keadaan majikannya ini. Pada suatu malam, Siti memutuskan untuk mengambil langkah berani. Setelah memastikan Abu Khalid tertidur dengan nyenyak, ia menyelinap ke ruang tamu dan mengamati tubuh majikannya dengan seksama. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Benarkah Abu Khalid lumpuh, atau ia hanya berpura-pura? Ia memerhatikan dengan cermat gerakan tubuh Abu Khalid yang sepertinya tidak konsisten dengan cerita yang didengarnya. Tiba-tiba, ia melihat Abu Khalid menggerakkan tangan kanannya dengan sangat mudah, seolah tidak ada masalah sama sekali. Rasa penasaran Siti semakin membuncah. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikirnya dalam hati. Kenapa ia berpura-pura lumpuh? Pada saat itu, Siti merasa sangat bingung, marah, dan merasa ditipu. Ia tidak tahu harus berbuat apa, karena ia sudah menginvestasikan banyak waktu dan perasaan dalam pekerjaannya ini. Keputusannya untuk bekerja jauh dari anak-anaknya, meninggalkan tanah air demi pekerjaan ini, kini terasa seperti keputusan yang salah. Keesokan harinya, ketika Siti sedang membersihkan rumah, Abu Khalid memanggilnya dengan suara lembut. "Siti, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu," kata Abu Khalid, tampak sedikit gelisah. Siti yang sedang mengepel lantai berhenti sejenak dan melihat ke arah Abu Khalid. "Ada apa, Tuan?"
Tanya Siti dengan hati-hati, berusaha menenangkan diri agar tidak terlihat terkejut dengan suasana hati majikannya yang tampak berbeda. Tadi malam, aku melihatmu mengamati aku dengan cermat, kata Abu Khalid, tanpa mengalihkan pandangannya dari Siti. Aku tahu, Siti, bahwa kau merasa ada yang tidak beres dengan kondisiku. Siti terdiam, hatinya semakin cepat berdetak. Siti, aku bukan orang yang lumpuh seperti yang aku ceritakan padamu. Selama ini, aku hanya berpura-pura untuk melihat apakah ada orang yang benar-benar tulus merawatku tanpa mengharapkan imbalan apapun. Mendengar pengakuan tersebut, Siti terkejut dan hampir terjatuh. Apa yang kamu katakan, Tuan? Suaranya hampir tak terdengar karena rasa terkejut yang begitu besar. Abu Khalid menghela napas dalam-dalam, tampak sangat menyesal atas kebohongan yang ia lakukan. Aku tidak pernah ingin menyakitimu, Siti. Aku hanya ingin tahu apakah ada wanita yang benar-benar peduli padaku. Aku merasa sangat kesepian, dan aku ingin merasakan cinta yang tulus, bukan cinta karena uang atau pekerjaan. Siti merasa campur aduk. Hatinya dipenuhi rasa bingung, marah, dan kecewa. Ia tidak tahu apakah harus merasa tersinggung atau malah kasihan pada Abu Khalid yang selama ini tampaknya hidup dalam kesepian. Tuan, kamu membohongi saya. Kamu memanfaatkan kebaikan saya selama ini. Kenapa kamu melakukan semua ini? Tanya Siti dengan suara yang bergetar, mencoba menahan air matanya. Maafkan aku, Siti. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin tahu apakah ada yang benar-benar peduli padaku, dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk mengetahuinya kecuali dengan cara ini, kata Abu Khalid dengan mata yang penuh penyesalan. Siti terdiam, berusaha mengendalikan emosinya. Apa yang baru saja ia dengar terlalu mengejutkan dan sulit diterima. Pada saat itu, Siti merasa sebuah beban besar ada di pundaknya. Ia merasa tidak tahu harus bagaimana lagi, karena selama ini ia bekerja dengan sepenuh hati, merawat Abu Khalid tanpa banyak bertanya. Tetapi sekarang, ia merasa dikhianati oleh kebohongan yang selama ini disembunyikan. Namun, ada bagian dari hatinya yang merasa bahwa Abu Khalid juga manusia biasa yang membutuhkan cinta, meskipun caranya salah. Tuan, saya tidak tahu harus berkata apa, ujar Siti akhirnya, dengan suara serak. Aku mengerti, Siti, jawab Abu Khalid dengan pelan. Aku tidak akan memaksamu untuk tetap tinggal. Namun, aku ingin kau tahu bahwa aku menghargai segala yang telah kau lakukan untukku. Aku benar-benar merasa beruntung bisa memiliki seseorang sepertimu, meskipun aku tahu aku telah berbuat salah. Pada saat itu, Siti merasa bingung dan hancur. Perasaan yang campur aduk antara marah, kecewa, dan bahkan sedikit iba, membuatnya hampir tidak bisa berkata-kata. Apa yang baru saja ia dengar benar-benar mengubah pandangannya tentang Abu Khalid. Selama ini, ia bekerja keras tanpa banyak bertanya, merawat seseorang yang ia anggap benar-benar membutuhkan pertolongan. Namun kenyataannya, Abu Khalid bukanlah pria yang lumpuh seperti yang ia bayangkan. Siti merasa seolah-olah ia telah dipermainkan, dan lebih dari itu, ia merasa seluruh kepercayaannya telah dikhianati. Siti memandang Abu Khalid dengan penuh kekecewaan, namun di satu sisi, ada rasa kasihan yang tak bisa ia hindari. Abu Khalid memang tampak seperti orang yang sangat kesepian, dan ia tidak bisa menyalahkannya sepenuhnya. Dalam hidupnya yang penuh dengan kebohongan dan rasa kesendirian, mungkin ia hanya mencari cara untuk merasakan kasih sayang yang tulus. Tuan, saya tidak tahu harus bagaimana. Saya merasa begitu dikhianati, kata Siti dengan suara rendah, suaranya bergetar menahan emosi. Abu Khalid, yang selama ini terlihat sangat tenang dan sabar,
kini tampak lebih tertekan dari sebelumnya. Siti, aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Aku tidak ingin melukaimu atau membuatmu merasa seperti ini. Aku hanya ingin merasakan kasih sayang dari seseorang yang benar-benar peduli padaku. Selama bertahun-tahun, aku merasa seperti seorang yang terasing, tanpa siapapun yang benar-benar peduli. Aku hanya mencoba mencari tahu apakah ada orang yang bisa mencintaiku apa adanya, tanpa melihat latar belakang atau apa yang aku miliki, ujar Abu Khalid dengan suara yang sangat tenang, meskipun terlihat jelas ada penyesalan mendalam dalam dirinya. Siti mendengarkan penjelasan itu dengan hati yang berat. Ada perasaan kasihan yang muncul dalam dirinya, tetapi di sisi lain, ia merasa terjebak dalam permainan yang sangat tidak adil. Tuan, saya datang ke sini untuk bekerja dan membantu Anda. Saya merawat Anda seperti saya merawat keluarga saya. Tetapi saya merasa seperti saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Semua yang saya lakukan untuk Anda, apakah itu benar-benar dihargai? Kata Siti dengan penuh emosi, matanya mulai berkaca-kaca. Abu Khalid menundukkan kepalanya, mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Siti. Aku tahu aku telah membuatmu kecewa. Aku tidak bisa membenarkan apa yang aku lakukan, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar berterima kasih atas apa yang telah kau lakukan untukku. Aku tahu ini salah, dan aku tidak bisa memaksamu untuk memaafkan aku. Tapi aku ingin kau tahu, Siti, bahwa aku tidak pernah berniat untuk menjebakmu dalam kebohongan. Mata Abu Khalid mulai berkaca-kaca, sesuatu yang jarang terlihat dari pria yang selalu tampak tegar. Siti menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Selama beberapa detik yang terasa sangat lama, suasana di antara mereka sangat hening. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan yang terdengar di ruang tamu. Hati Siti penuh dengan kebingungan dan keraguan, tetapi ada satu hal yang tak bisa ia pungkiri. Abu Khalid adalah manusia dengan segala kelemahannya. Mungkin, di balik segala kebohongan dan kepura-puraannya, ia hanya ingin merasakan cinta yang tulus, sesuatu yang mungkin sulit didapatkan dalam hidupnya yang penuh kesendirian. Jadi, Tuan, jika itu yang Anda inginkan, apakah Anda pikir saya bisa terus merawat Anda setelah mengetahui semuanya? Tanya Siti, suara pelan namun tegas, mencoba menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya diinginkan Abu Khalid. Apakah Anda ingin saya tinggal hanya karena Anda merasa kesepian, atau ada alasan lain yang saya belum mengerti? Pertanyaan itu terlontar dari bibirnya, penuh dengan perasaan yang tertahan. Abu Khalid memandangnya dengan mata yang penuh penyesalan, namun ada sedikit harapan yang tampak. Aku tidak ingin memaksamu, Siti. Jika kamu merasa tidak bisa lagi bekerja di sini, aku akan menghormati keputusanmu. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak mencari seseorang yang hanya merawatku karena pekerjaan. Aku ingin seseorang yang bisa mencintaiku dengan tulus, tanpa syarat. Aku ingin merasa dihargai bukan karena uang, tetapi karena siapa aku sebenarnya. Siti terdiam, merasa berat untuk membuat keputusan. Sebagian dari dirinya merasa tersinggung dan terluka, namun sebagian lainnya merasa kasihan kepada Abu Khalid yang begitu kesepian. Di tengah kebingungannya, ada perasaan bahwa ia bisa memahami apa yang dirasakan oleh Abu Khalid. Mungkin saja selama ini, pria itu tidak pernah merasa dicintai dengan tulus. Saya akan tetap di sini, Tuan, bukan karena Anda meminta saya, tetapi karena saya merasa saya bisa melakukan ini dengan hati yang tulus. Tetapi, saya ingin Anda tahu, saya melakukannya karena saya peduli, bukan karena saya merasa terpaksa. Abu Khalid tersenyum tipis, meskipun matanya tampak penuh dengan air mata yang hampir jatuh. Terima kasih, Siti. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu.
Kau adalah orang yang sangat luar biasa, dan aku beruntung bisa mengenalmu. Suara Abu Khalid bergetar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan sedikit kelegaan, meskipun rasa penyesalan itu tetap ada dalam dirinya. Siti hanya bisa mengangguk, tidak tahu apa yang harus dikatakan lagi. Hatinya terasa campur aduk, dan ia tahu bahwa perjalanan ini akan jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Namun, satu hal yang pasti, ia telah membuka hatinya untuk memahami lebih dalam tentang Abu Khalid, dan meskipun ia merasa terluka, ia juga merasa bahwa ia telah melakukan hal yang benar dengan tetap merawatnya. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi ia tahu, pada akhirnya, ia harus mengikuti hatinya. Hari-hari setelah pengakuan Abu Khalid menjadi momen yang penuh dengan pergolakan perasaan bagi Siti. Meskipun keputusan untuk tetap tinggal di rumah Abu Khalid telah diambil, hatinya masih bergolak. Dia terus merawat pria itu dengan penuh perhatian, seperti yang ia lakukan sebelumnya, namun kini ada sesuatu yang berubah dalam cara dia melihat dunia sekitarnya. Siti merasa hatinya terpecah antara rasa kecewa yang mendalam dan keinginan untuk tetap menjalankan tugasnya dengan penuh ketulusan. Setiap kali dia melihat Abu Khalid, ada perasaan yang sulit diungkapkan, sebuah perasaan kasihan, tetapi juga sebuah pertanyaan yang terus menggantung. Apakah semua ini benar-benar pantas? Abu Khalid, yang kini mulai merasakan kedekatan dengan Siti, tidak pernah berhenti menunjukkan penyesalannya. Setiap kali mereka berinteraksi, ia selalu mencoba berbicara lebih terbuka, berusaha memperbaiki kesalahannya dan menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin mendapat perhatian dan cinta yang tulus. Meskipun ia tampak lebih terbuka, Siti merasa semakin cemas dan tertekan. Setiap senyum Abu Khalid yang ia terima, setiap kata-kata penuh penyesalan yang keluar dari mulut pria itu, semakin menguji ketulusan hatinya. Aku tahu aku sudah melakukan hal yang salah, dan aku tidak bisa mengubah masa lalu, Siti. Tapi aku berharap kamu bisa melihat ke depan, bukan melihat apa yang sudah terjadi, ujar Abu Khalid dengan suara yang penuh penyesalan, mencoba untuk membuka hati Siti. Siti hanya bisa terdiam. Rasa kebingungannya semakin besar. Di satu sisi, ia merasa bahwa Abu Khalid benar-benar berubah, bahwa pria ini tidak hanya menginginkan perhatian, tetapi juga kejujuran dalam hubungan mereka. Di sisi lain, Siti merasa bahwa ia juga perlu melindungi dirinya. Ia tidak ingin menjadi korban dari rasa kesepian Abu Khalid yang mungkin berlarut-larut. Tuan, saya ingin agar semua ini selesai dengan baik, tetapi saya juga ingin memastikan bahwa saya tidak terluka lebih dalam lagi. Saya sudah cukup menderita karena kehilangan suami saya. Saya tidak ingin kehilangan diri saya sendiri hanya karena rasa kasihan pada Anda, jawab Siti dengan suara pelan, namun tegas, menyuarakan kekhawatiran yang ada di hatinya. Namun, meskipun hati Siti dipenuhi dengan keraguan, ia tetap berusaha menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur begitu saja. Anak-anaknya yang tinggal di Indonesia mengandalkannya untuk terus bekerja keras, dan ia berjanji untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Abu Khalid, yang menyadari bahwa Siti sedang berjuang dengan perasaannya, memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk membuktikan ketulusannya adalah dengan memberikan Siti kebebasan untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Siti, aku tahu ini tidak mudah untukmu. Jika kau merasa ini terlalu berat, aku akan menghormati keputusanmu. Tapi aku juga ingin kamu tahu, aku menghargai segalanya yang telah kau lakukan untukku. Aku ingin memberikanmu sesuatu sebagai tanda terima kasih, kata Abu Khalid dengan mata yang penuh harapan. Siti terdiam, hatinya bergejolak. Keputusan yang diambil Abu Khalid tidak hanya mengejutkannya, tetapi juga membuatnya merenung.
apa yang sebenarnya diinginkan oleh Abu Khalid? Apakah ia benar-benar mencintainya, atau apakah ini hanya cara untuk menghindari kesepian? Ketika Siti memandang wajah Abu Khalid yang penuh penyesalan itu, ia merasa ada rasa sayang yang mulai tumbuh di hatinya. Mungkin, setelah semua yang terjadi, ia mulai melihat bahwa ada lebih banyak hal yang bisa dipelajari dari pria ini. Tuan, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Tetapi saya berterima kasih atas segala yang telah Anda lakukan, jawab Siti dengan suara yang mulai melembut. Saya tidak bisa janji akan selalu ada untuk Anda, tetapi saya akan berusaha menjaga hubungan ini dengan hati yang tulus. Mereka berdua terdiam, masing-masing merenung dalam keheningan yang begitu dalam. Namun, di tengah kebingungannya, Siti merasa ada sebuah rasa yang mulai menguat dalam dirinya. Perasaan bahwa ia tidak hanya merawat Abu Khalid sebagai majikan, tetapi juga sebagai seseorang yang memerlukan perhatian dan kasih sayang. Ia merasa bahwa selama ini ia telah memberikan lebih dari sekadar pekerjaan, tetapi juga sepotong hatinya. Begitu banyak waktu yang telah ia habiskan untuk merawat Abu Khalid, dan meskipun itu dimulai dari rasa tanggung jawab, kini ia merasakan ikatan yang lebih kuat. Tetapi, apakah itu cukup untuk membangun sebuah hubungan yang lebih dari sekadar hubungan antara majikan dan pembantu? Siti tidak tahu jawabannya. Namun, satu hal yang ia yakin, ia harus terus melangkah dengan hati yang penuh pertimbangan dan keberanian, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan antara Siti dan Abu Khalid semakin terasa berbeda. Meskipun Abu Khalid sudah mengungkapkan semua kebenaran tentang keadaannya, dan meskipun Siti tetap berada di rumah itu, ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Setiap interaksi mereka kini memiliki lapisan baru, sebuah ketegangan yang tersembunyi di antara kata-kata yang tidak diucapkan. Siti berusaha untuk tidak membiarkan perasaannya menguasai, tetapi ia merasa sulit untuk sepenuhnya melepaskan diri dari rasa kesepian yang selama ini telah membentuk hidupnya. Setiap kali dia melihat Abu Khalid, perasaan kasihan dan kekecewaan bercampur menjadi satu. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sebuah perasaan yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Abu Khalid, di sisi lain, semakin merasa cemas. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksa Siti untuk mencintainya, tetapi ia merasa semakin kehilangan kesempatan untuk membuat hubungan mereka lebih dari sekadar hubungan antara majikan dan pembantu. Ia mengerti bahwa Siti sedang berjuang dengan perasaan yang sangat rumit, dan ia tidak ingin menambah beban di hatinya. Namun, di balik rasa cemas itu, Abu Khalid juga merasa bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kesepian yang sama seperti sebelumnya. Ia ingin merasakan kasih sayang yang tulus, sesuatu yang selama ini terasa begitu jauh darinya. Siti, aku tahu bahwa aku sudah membuat kesalahan besar, dan aku tidak ingin kamu merasa terbebani dengan kehadiranku. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan memaksamu untuk melakukan apapun, kata Abu Khalid dengan suara pelan, mencoba menunjukkan bahwa ia menghargai segala keputusan Siti. Siti hanya mengangguk pelan, matanya tertuju pada lantai, seolah mencoba mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan oleh Abu Khalid. Ia merasa kesulitan untuk sepenuhnya menerima kenyataan ini. Tuan, saya tidak tahu apakah saya bisa menjadi bagian dari hidup Anda seperti yang Anda harapkan, jawab Siti dengan suara yang hampir tidak terdengar. Saya sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang kesepian dan kekecewaan. Saya tidak tahu apakah saya bisa membuka hati saya lagi. Siti merasa seperti ada tembok besar yang menghalangi dirinya untuk benar-benar terbuka terhadap perasaan yang mungkin mulai tumbuh dalam dirinya. Tembok itu dibangun dari rasa takut akan kehilangan lagi, rasa takut akan kembali terluka setelah begitu lama berjuang sendirian. Namun, seiring berjalannya waktu,
Siti mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Keputusan yang diambilnya untuk tetap tinggal dan merawat Abu Khalid bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga karena ia mulai merasakan sebuah ikatan yang lebih dalam. Mungkin ini bukan cinta dalam arti yang sempurna, tetapi lebih kepada pemahaman satu sama lain. Ia mulai melihat sisi lain dari Abu Khalid, sisi yang bukan hanya tentang seorang pria yang kesepian dan penuh penyesalan, tetapi juga seorang manusia yang berjuang untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Siti mulai memahami bahwa terkadang, cinta bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang bagaimana dua orang saling menerima kelemahan masing-masing dan berusaha untuk tumbuh bersama. Suatu hari, saat mereka duduk bersama di ruang tamu setelah makan malam, Abu Khalid berbicara dengan penuh ketulusan. "Siti, aku ingin kamu tahu bahwa meskipun aku telah membuat banyak kesalahan, aku benar-benar ingin mengubah hidupku. Aku ingin belajar untuk mencintai dengan tulus, bukan karena kesepian atau kebutuhan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu menghargai apa yang kamu lakukan untukku, dan aku tidak ingin memaksamu untuk merasa apapun yang kamu tidak inginkan." Siti memandangnya, merasakan kedalaman kata-kata itu. Dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang mulai berubah, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa kasihan, tetapi sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang siapa mereka masing-masing. "Terima kasih, Tuan," jawab Siti dengan suara yang lembut. "Saya rasa, saya mulai memahami lebih banyak tentang Anda. Dan saya juga mulai memahami lebih banyak tentang diri saya sendiri. Mungkin selama ini saya terlalu takut untuk membuka hati saya lagi. Tapi saya rasa, kita semua layak untuk diberi kesempatan kedua." Kata-kata Siti mengalir dengan lembut, namun ada ketegasan dalam setiap kalimat yang ia ucapkan. Siti merasa bahwa ini adalah titik balik dalam perjalanan mereka berdua, sebuah awal yang baru. Meskipun perjalanan ini masih penuh dengan ketidakpastian, Siti merasa bahwa ia telah mulai menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Siti tahu bahwa dia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia juga sadar bahwa masa depan adalah sesuatu yang bisa mereka bangun bersama jika mereka benar-benar berusaha. Ia merasa bahwa ia tidak perlu menghindari kenyataan atau berlarian dari perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Sebaliknya, ia harus berani menghadapi segala kemungkinan, meskipun itu mungkin berarti membuka diri terhadap rasa sakit yang pernah ia alami. Namun kali ini, ia merasa siap. Ia tidak lagi merasa seperti wanita yang hilang arah, tetapi seseorang yang telah menemukan kembali dirinya sendiri.